Ketika Indonesia merdeka, orang Islam itu 90% di Indonesia. 75 tahun yang lalu. 4 hari yang lalu Wakil Presiden pidato dalam pembukaan acara seminar halal KNEKT, Komisi Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KNEKS. Di situ dibilang umat Islam di Indonesia sekarang 87%. Terbesar di dunia negara yang menganut Islam adalah Indonesia. Berdenyut jantung saya. 75 tahun yang lalu ketika merdeka 90% orang Indonesia ini Islam. 4 hari yang lalu diakui oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, orang Islam tinggal 87%. Artinya orang Islam sudah murtad 3%. Kecil lah 3%. 3% dari 267 juta. Itu sekitar 10 juta yang murtad itu, tahu. Seluruh penduduk Riau ini cuma 3,5 juta. Ditambah seluruh penduduk Aceh 3,5 juta, baru 7 juta orang. Yang murtad 10 juta. Tambah Kepulauan Riau 2 juta, belum menutupi. Masih lebih banyak yang murtad dari di Indonesia 3% itu dibanding seluruh penduduk Aceh tambah seluruh penduduk Riau ditambah seluruh penduduk Riau Kepulauan. Masih lebih banyak yang murtad lagi dari penduduk itu. Ngeri. Bagaimana nasib anak-anak kita dan cucu-cucu kita kalau kita nggak bersungguh-sungguh menjaga agama kita? Spanyol itu pernah dikuasai Islam 600 tahun. Dinasti Ahmar 600 tahun. Kalah perang, terusir orang Islam. Saya 4 atau 5 tahun yang lalu ke Spanyol, keliling seluruh Spanyol. Saya tanya orang Islam ada berapa di sini? 50.000 dari 40 juta rakyat Spanyol. Tinggal 50.000 orang Islam. 600 tahun Spanyol dikuasai Islam. Indonesia 230 juta orang Islam. 90% presidennya nggak pernah orang lain. Presiden pertama Islam, presiden kedua Islam, presiden sampai presiden yang sekarang pun ngakunya di KTP-nya Islam. Tapi murtad 10 juta, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada apa negeri ini? Ini tantangan akhir zaman, Pak. Mau kita biarkan terus begini? Waktu saya SD di Muhammadiyah, pelajaran agama itu setiap hari. Jam pertama, jam kedua agama. Senin sampai Sabtu, jam pertama, jam kedua agama. Senin 1 jam pertama, jam kedua akidah. Selasa syariat, jam pertama, jam kedua. Rabu akidah akhlak. Kamis tarikh sejarah Islam. Setiap hari 2 jam pertama pelajaran agama. Tiba-tiba dihapus. Pelajaran agama hanya boleh seminggu sekali, itu pun 2 jam. Kita pelajari waktu itu khalifah-khalifah yang ada, khilafah Islamiyah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Dipelajari. Sekarang tidak boleh belajar khilafah, tidak boleh. Khilafah itu adalah terlarang di Indonesia, melawan Pancasila. Dilarang, nggak boleh. Hanya boleh dalam sejarah, itu pun SMA ke atas.
Menko Polkam pernah bicara di ELC TV One. Anak perempuan kelas 5 SD sudah akil balik itu Pak. Kalau masuk SD umur 7 tahun, kelas 5 itu umur 12 tahun. Perempuan 9 tahun sudah akil balik. Anak perempuan kelas 5 SD sudah akil balik. Menolak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak mau ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah pendidikan radikal. Luar biasa. Berani bilang begitu, yang bilang itu menterinya itu orang Islam. Perempuan kita nggak mau jumpa sama laki-laki yang bukan mahramnya dibilang radikal. Pendidikan radikal itu pendidikan Islam. Janganlah kau berdua-dua dengan laki-laki yang bukan mahrammu. Kau jangan laki-laki berdua-dua dengan perempuan yang bukan mahrammu, sebab orang ketiga adalah setan. Wasadis syaitan, yang ketiga setan. Salah, Nabi mengajarkan itu. Radikal, Rasulullah mengajarkan itu. Belum pernah terjadi Pak, 75 tahun merdeka Pak. Pelajaran ajaran Islam dibilang radikal. Padahal ajaran itu dari ribuan tahun, ada di Quran, ada di hadis. Siti Maryam lahir, bapaknya Imam Besar Masjidil Aqsa, Imran, sudah wafat. Anak ini akhirnya dipelihara oleh pamannya, Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Ini perempuan Siti Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Siapakah Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu istrinya, istri Nabi Zakaria dengan istri Imran, bapaknya Maryam, bersaudara kandung. Berarti istri Nabi Zakaria itu bibi kandungnya Maryam. Wajarlah diambil sama bibinya ini anak yatim. Siapa ngasih makan dia? Dulu nggak ada perempuan keluar rumah jual sayur Pak. Mana ada perempuan keluar rumah jual lontong dulu. Semua perempuan dipingin. Gimana memberi makan anak ini? Tidak ada yang cari makan. Diambil sama Nabi Zakaria. Anak kakak iparnya. Dibuatkanlah ruangan namanya mihrab. Ada di Quran. Saya sudah sampai situ. Ukurannya kira-kira sekitar 5 kali 6 meter. Itulah mihrab atau kamar tidurnya Siti Maryam, terpisah dari rumah bapaknya Nabi Zakaria. Pamannya itu, mamak lah orang Siko ya enggak? Kece orang Minang, mamak lah ya enggak? Mamaknya ya enggak? Setiap jam makan Nabi Zakaria datang, dibuka kunci kamar, dikasih makan, kasih minum, diajarkan sholat, diajarkan membaca kitab suci Taurat. Tidak boleh laki-laki masuk ke kamar itu kecuali Nabi Zakaria sendiri. Istrinya atau Nabi Zakaria kunci. Habis makan diajar sholat, diajar baca Quran, dikunci. Qurannya waktu itu namanya Taurat lah, kitab Taurat. Sampai suatu hari anak gadis ini remaja, Siti Maryam. Lupa Nabi Zakaria bawa makanan. Sibuk dakwah sampai malam. Malam-malam teringat, aduh, anakku belum makan. Maka berlari-larilah Nabi Zakaria membawa makanan dan membuka kamar itu. Begitu dibuka, kamar itu penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Maka Nabi Zakaria heran, dia bertanya, qala ya Maryam, berkata Nabi Zakaria, wahai Maryam anakku, anna laki hadza, dari mana makanan sebanyak ini untukmu? Padahal kunci di tangan saya. Qalat huwa min indillah. Siti Maryam menjawab, makanan ini dikirim Allah dari langit. Masya Allah, dari surga makanan datang. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, tanpa perhitungan banyaknya. Heran Nabi Zakaria.
Ini di surah Ali Imran. Maka di dalam tafsir Nabi Zakaria bertanya, anakku, kalau ini diantar Allah dari langit, siapa yang antar? Kunci di tangan saya, kamarmu dikunci nak, tak ada orang bisa masuk kemari. Maka Siti Maryam menunjuk ke sudut kamar. Yang mengantar masih menunggu bapak itu. Dilihat Nabi Zakaria ke sudut. Oh waang, iya ambo. Malaikat Jibril kenal dengan Nabi Zakaria yang sering mengantar wahyu kepada Nabi Zakaria. Tahulah Nabi Zakaria anak ini sudah menjadi manusia karomah, manusia yang mulia karena kesolehan kunci. Berani Mahfud MD mengatakan itu Nabi Zakaria radikal karena melarang Siti Maryam jumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berani bilang Siti Maryam itu wanita radikal. Kan bahaya ini Pak. Bahaya nggak nih? Kenapa diam aja kalian? Takut kalian? Ditangkap? Bahaya nggak ini? Kita harus melawan, tidak peduli saya itu. Jangan kau rusak agamaku. Betul? Dan hak saya bicara ini dilindungi oleh negara pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dia berhak ngomong di LC, saya juga berhak ngomong membantah itu. Betul? Ini kan direkam ini. Nggak takut aku ini pasang di YouTube biar didengarnya. Sampai sekarang dia belum cabut kok pernyataannya itu. Dalam satu hari ini beredar pula video. Saya udah baca beritanya, videonya belum bisa saya buka. Wanita-wanita pakai kerudung megang bendera merah putih bertengkar dengan perempuan-perempuan pakai cadar dan laki-laki pakai celana cingkrang. Katanya, saya belum lihat tapi saya udah baca beritanya udah saya baca. Bahwa orang-orang yang pakai cadar, orang yang celana cingkrang itu radikal, bertengkar tentang negara lah, akhirnya kalah, akhirnya cadarnya dibuka. Ini video mengarahkan bahwa orang-orang radikal itu seolah-olah adalah orang-orang yang pakai celana cingkrang, pakai cadar itu orang-orang radikal anti negara Republik Indonesia. Kan bahaya film ini, betul? Yang menjadi pemainnya katanya Ustadz yang kemarin mengatakan lah Nabi ku ya biasa-biasa mawon. Ya nang Mekah ono jambu ya melu nyolong jambu barang. Nabi itu manusia biasa-biasa saja. Waktu kecilnya itu ya luntang-lantung sana kemari, nggak punya orang tua, diurus kakek. Seandainya di Mekah itu ada jambu, mestinya Nabi ikut mencuri jambu juga. Itu katanya yang main film yang orang pakai cadar dengan orang pakai kerudung bertengkar tuh, akhirnya yang pakai cadar kalah, tidak NKRI, kira-kira gitu, dibuka cadar. Jadi kalau pakai cadar itu berarti tidak NKRI, begitu. Besok dibikin lagi orang berkerudung bertengkar sama orang pakai rok mini, kalah yang pakai kerudung, dibuka diganti sama rok mini, begitu. Ini film bahaya nih. Saya pulang dari sini saya tonton itu. Tak bisa dibiarkan itu begitu itu. Dulu waktu kampanye Ahok keluar film pendek, ada orang kerusuhan, bakar-bakar, kerusuhan di jalan. Terus ada orang dalam mobil digedor-gedor, yang gedor-gedor itu pakai serban di dadanya, kayak serban Palestina. Kita protes, dicabut itu film. Kan bahaya itu. Orang-orang pakai baju koko, pakai selempang serban di dadanya, gedor-gedor mobil orang Cina, bikin kerusuhan, bakar-bakar di kota. Kan bahaya film itu, betul nggak? Ya kita protes, dicabut. Kenapa sih mesti membuat-buat begitu?
Apa maksudnya? Supaya kita orang Islam ini menjadi terdakwa di negeri sendiri. Ada lagi kiai besar, profesor doktor kiai haji ngomong cadar itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Sumatera Timur kami biasa pakai cadar zaman penjajahan Belanda. Ada foto-fotonya kok. Cuman cadarnya dari kain batik biasa. Saya masih ada foto-fotonya. Nenek saya pakai cadar. Di Aceh nenek kami pakai cadar, namanya ijazawat. Cunyadin itu, nenek kita Cunyadin itu pakai ijazawat. Ijazawat itu kain hitam, letakkan ke kepalanya, ditupukkan ke mukanya, digulung ke belakang sehingga hanya nampak matanya saja. Itu di Aceh namanya ijazawat. Kalau di Al-Quran surah Al-Ahzab 59 namanya jilbab. Kalau di Aceh namanya ijazawat. Biasa pakai ijazawat orang Aceh. Di Dompu, Bima, satu kabupaten itu perempuan-perempuannya itu pakai kain sarung, diikatkan ke kepalanya, diputar ke belakang, cuma nampak matanya. Macam kita waktu kecil main hantu-hantuan itu namanya rimpu sampela, masih ada sampai sekarang. Bukan budaya Arab itu. 400 tahun lebih sudah menjadi kebudayaan orang Bima. Anak Raja Bima itu jadi tokoh Indonesia sekarang, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsuddin, itu bangsawan Bima. Saya tanya sama beliau, Rimpu Sampela, kok kenapa Tengku tahu Rimpu Sampela? Saya sudah keliling Indonesia Bang Din, saya bilang. Perempuan-perempuan Bima pakai cadar, cadarnya dari kain sarung, namanya Rimpu Sampela. Radikal, nggak pernah memberontak orang Bima, nggak pernah memberontak orang Bima untuk memerdekakan diri menjadi Republik Bima. PKI pernah 3 kali memberontak, 1928, 1948, 1965. Dahsyat hari itu. Ini fitnah akhir zaman yang kita harus jaga anak-anak kita ini agar jangan sampai membelok kepahamannya. Betul. Ini pakai jubah serban, ini pakaian nasional kok. Lihat fotonya itu. Pangeran Diponegoro, di bawahnya lihat pahlawan nasional begini. Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional begini pakainya. Betul. Tuanku Tambusai begini pakainya, pahlawan nasional. Bukan pahlawan Arab. Semua pendiri organisasi massa Islam yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, pendirinya semua pakai serban jubah. Jamiatul Khairat 1901 di Tanah Abang, serban jubah. Syarikat Dagang Islam Muhammadiyah 1912, Matlaul Anwar 1916, Persis di Bandung 1923, 1926 Al-Wasliyah di Medan, Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Perdi 1934, PUSA Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Nahdlatul Wathon di Lombok. Semuanya itu pakai jubah serban. Nggak ada dulu dibilang-bilang ini radikal. Ada. Kenapa sekarang dibilang radikal? Sampai ada ucapan dari Menteri Agama di TV juga itu, radikal itu dibawa oleh orang-orang yang good looking, yang ganteng-ganteng. Good looking itu ganteng-ganteng. Jadi radikal itu dibawa oleh orang-orang yang ganteng-ganteng, yang menghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Quran, para imam masjid, ini adalah radikal, dibawa mereka dari masjid. Sampai sekarang nggak minta maaf juga. Jadi pesan saya di subuh hari yang berbahagia, marilah kita pelihara anak cucu kita
dari pembelokan, pemesongan pemahaman Islam, bahwa Islam itu adalah radikal, pemecah belah NKRI, tidak cinta kepada negara, menghina agama orang. Ini paham-paham seperti ini harus dibuang dan dijaga anak-anak kita. Jangan sempat anak kita mengatakan semua agama sama saja. Sekarang saya tanya, semua agama sama saja tidak? Sama enggak? Beda apa enggak? Siap, agama apa paling bagus menurut kita? Apakah ini berarti menghina agama orang? Lakum dinukum. Udah jam 6, kita hari kerja ini. Ini yang perlu saya beritahu. Sebenarnya banyak. Ada lagi pendangkalan pemahaman Islam, pengaburan pemahaman Islam. Ada banyak, tapi tidak mungkin saya buka semua. Saya di sini beberapa hari. Nanti zuhur di mana ya? Nggak ada. Malam di mana malam? Taman Karya. Datang kalian bawa anak-anak, dekatnya naik sepeda motor. Taman Karya. Kita dengarkan terus ini pendangkalan ini, fitnah-fitnah akhir zaman ini, supaya anak-anak kita kader mencintai agama. Hiduplah dalam Islam, beramallah cara Islam, makan, minum, tidur, kawin, cerai, mati, semua cara Islam, sholat, zikir, baca Quran, semua cara agama. Mati bawa agama. Siap? Jangan murtad sampai hari kiamat. Siap? Ini aja dulu.